Di episode sebelumnya, Gong Chan bergegas ke markas Suje setelah mendengar teriakan Suje di ujung telepon yang diserang pria misterius yang menyelinap masuk ke markas Suje. Bagaimanakah nasib Suje? Inilah Why Her, episode 5 dan 6. Pria misterius itu rupanya mencari flash disk hitam berisi file rahasia Chae Tae-guk, Han Suk-bom, dan Lee In-soo. Menemukan flash disk tersebut, pria misterius itu pun segera kabur, namun Gong Chan datang dan menghadangnya. Terjadi perkelahian antara Gong Chan dan pria misterius hingga akhirnya Gong Chan tersungkur dan pria misterius itu berhasil melarikan diri. Gong Chan lalu bergegas mencari Suje dan menemukan Suje di rooftop. Tak lama kemudian, seorang pria misterius lainnya juga datang ke rooftop hingga Suje dan Gong Chan pun memutuskan untuk bersembunyi. Pria misterius ini nampak mencari sesuatu, namun segera pergi kemudian. Setelah kepergian pria misterius itu, Suje pun jatuh pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit oleh Gong Chan. Di rumah sakit, Suje yang sudah mendapatkan perawatan dokter melarang polisi untuk menyelidiki insiden yang baru saja menimpanya karena tidak ingin kasus ini menjadi rumit. Saat itu, Gong Chan datang memberitahu Suje bahwa dokumen-dokumen di markas Suje sudah dipindahkan ke rumah Gong Chan dengan bantuan dua rekannya yaitu Ko Ju-gap dan Soh Yong-chil. Mengkhawatirkan keselamatan Suje, Gong Chan pun memaksa Suje menginap di rumahnya malam itu. Saat bertanya apakah Gong Chan melihat wajah dari pria misterius tadi, Suje terkejut karena jawaban Gong Chan mengisyaratkan bahwa Gong Chan mengetahui banyak hal tentang Suje, bahkan tentang penjualan Hansu Bayo, dokumen-dokumen rahasia Hansu Group, dan tentang Chae Ju-wan yang bisa mencelakai Suje. Keesokan harinya, Suje yang mencurigai Han Ki-taek sebagai si pria misterius mendatangi kantor Han Ki-taek. Di sini, Ki-taek menjawab pertanyaan-pertanyaan yang waktu itu Suje tanyakan pada Ki-taek. Yang pertama, bahwa hubungan Chae Tae-guk, Han Suk-bom, dan Lee In-soo dengan Park So-young adalah hubungan wajar, layaknya hubungan antara seorang gadis bar hostess dengan tamu VIP-nya, tidak lebih. Kedua, Ki-taek mengaku bahwa tidak ada yang membantunya mencuri uang 27 juta dolar itu dari Hansu Group. Ketiga, Ki-taek memberitahu Suje bahwa dengan bantuan Chae Tae-guk, Ki-taek berhasil membujuk pamannya untuk melanjutkan penjualan Hansu Bayo. Di sisi lain, kabar tentang pembobolan markas Suje akhirnya sampai ke telinga Tae-guk. Tae-guk lalu meminta Ha Il-ku mencari tahu siapa pelaku pembobolan tersebut untuk mengambil flash disknya dari si pelaku. Beralih ke Gong Chan, rupanya malam itu Gong Chan menemukan flash disk hitam yang tak sengaja dijatuhkan oleh pria misterius saat berkelahi dengannya. Tak berlama-lama, Gong Chan pun meminta Chun Pung membantunya membuka kode sandi dari flash disk tersebut. Selain itu, Gong Chan juga meminta bantuan Gangja menemukan rekaman CCTV di area markas Suje, namun Gong Chan tidak memberitahu rekan-rekan setimnya bahwa semua itu untuk Suje. Penasaran, Yun Sang bertanya secara pribadi siapa pemilik flash disk tersebut dan Gong Chan pun memberitahu Yun Sang bahwa flash disk itu milik Suje. Gong Chan lalu menceritakan insiden yang menimpa Suje semalam dan meminta Yun Sang tidak memberitahu Suje kalau mereka memiliki flash disk itu sampai mereka tahu apa isinya. Lanjut, Yun Sang terkejut karena Gong Chan tahu bahwa Yun Sang adalah anak Chae Tae-guk saat Gong Chan meminta Yun Sang menyelidiki siapa pria misterius yang membobol markas Suje. Di sisi lain, ada Ha Il-ku yang akhirnya tahu bahwa pelaku pembobolan markas Suje adalah Hong Sok-pal yang disuruh Ju-wan setelah memergoki Ju-wan berkunjung ke bar hostess milik Hong Sok-pal. Ju-wan pun mengakui perbuatannya itu pada sang ayah namun memberitahu ayahnya bahwa Ju-wan tidak berhasil mendapatkan flash disknya. Mendengar itu, Tae-guk pun marah besar lalu menyuruh Ju-wan kabur ke New York. Di tempat lain, Suje rupanya meminta Pak Ko menyelidiki Han Ki-taek. Dan singkat cerita, Pak Ko pun mendapatkan black box mobil Han Ki-taek. Dari black box itu diketahui bahwa malam itu Ki-taek memang ke markas Suje. Kemudian dari sepatu Keds yang dilihat Suje saat mengunjungi kantor Han Ki-taek, Suje menyadari bahwa Han Ki-taek adalah pria misterius yang datang ke rooftop malam itu, dan selain Han Ki-taek, rupanya ada satu pria misterius lagi yang datang ke markas Suje yang beradu gelut dengan Suje dan mengambil flash disk hitamnya. Sementara itu, di warnetnya, Chun Pung akhirnya berhasil membuka kode sandi flash disk hitam yang diperebutkan banyak orang itu. Tim klinik legal terkejut melihat isi flash disk itu karena memuat catatan akuntansi sebuah perusahaan dengan nominal yang sangat besar. Didesak oleh rekan-rekan setimnya, Gong Chan pun akhirnya memberitahu mereka bahwa flash disk tersebut milik Suje. Lanjut, Gangja juga berhasil menemukan black box dari sebuah kendaraan yang merekam pria misterius yang membobol markas Suje, yang ternyata juga adalah pelaku perampokan di rumah Pak Ji-yong. Tak sampai di situ, black box tersebut juga rupanya merekam dalang yang menyuruh si pria misterius membobol markas Suje yang tidak lain adalah Chae Ju-wan. Yun Sang yang mengetahui hal itu langsung mencari kakaknya, namun sang kakak tidak bisa dihubungi. Sehingga Yun Sang pun mendatangi kantor ayahnya dan mengungkapkan kekecewaannya pada sang kakak.
Keesokan harinya, Gong Chan memperlihatkan rekaman black box yang ditemukan anggota tim klinik legal pada Suje. Melihat rekaman itu, Suje akhirnya tahu bahwa pria misterius pertama yang membobol markasnya adalah Han Sokpal yang disuruh oleh Juan. Lanjut, Suje sangat terkejut mengetahui bahwa Gong Chan memiliki flash disknya, lalu meminta Gong Chan agar tidak melewati batasannya lagi dengan ikut campur dalam masalah Suje. Mendengar itu, Gong Chan memberitahu Suje bahwa Gong Chan melakukan semua itu karena khawatir pada Suje. Setelah itu, Suje mengunjungi Junhee dan menceritakan segala hal yang dilaluinya beberapa hari ini pada sahabatnya itu, termasuk tentang Gong Chan. Suje memberitahu Junhee bahwa dirinya selalu berhasil menyembunyikan sisi lemahnya di depan semua orang, tapi tidak berhasil menyembunyikan hal itu dari Gong Chan. Gong Chan tahu terlalu banyak tentang Suje hingga Suje khawatir Gong Chan mengetahui semua tentangnya, termasuk tentang sesuatu yang memalukan bagi Suje. Keesokan harinya, Suje dengan bantuan informasi dari Sepil datang ke sebuah restoran untuk bernegosiasi tentang flash disk yang berisi file rahasia dengan Taeguk. Namun bukan Taeguk yang didapatinya, melainkan Han Ki-taek sebagai perwakilan Taeguk. Agar Suje mau mengembalikan flash disknya pada Taeguk, Ki-taek lalu bernegosiasi dengan Suje dengan melakukan berbagai intimidasi terhadap Suje, termasuk membeberkan kelemahan Suje bahwa Suje dulu diketahui pernah hamil anak Che Juan di luar nikah. Ki-taek bercerita bahwa saat itu Suje menuruti omongan Che Taeguk untuk ke Amerika dan melahirkan di sana dengan janji bahwa Juan akan menyusul dan menikahi Suje. Di Amerika, Suje akhirnya melahirkan, namun anaknya meninggal ketika dilahirkan. Saat itu, Suje juga akhirnya sadar bahwa Taeguk ingkar janji. Juan ternyata sudah menikah dengan wanita lain di Korea dan tidak akan pernah datang untuk Suje. Menghadapi semua kenyataan pahit itu, Suje pun berusaha mengakhiri hidupnya. Mendengar cerita Ki-taek, Suje menegaskan bahwa hal itu tidak bisa Ki-taek gunakan untuk mengintimidasi Suje karena hal tersebut juga merupakan kelemahan Che Taeguk. Suje yang sebelumnya sudah tahu bahwa Ki-taek adalah salah satu pria misterius yang datang ke markasnya malam itu dan sudah tahu kalau Ki-taek mencuri dana taktis senilai 27 juta dolar dari grup Hansu dengan bantuan Taeguk, justru balik mengintimidasi Ki-taek dengan meledek Ki-taek karena gagal mendapatkan flash disknya malam itu dan karena sudah mencuri uang di perusahaan ayahnya sendiri serta malah memupuk kesetiaannya pada Taeguk dibandingkan kepada pamannya Han Sungbom. Melihat Ki-taek yang mulai terintimidasi, Suje lalu meminta Ki-taek menyuruh Taeguk untuk datang dan bernegosiasi dengan Suje karena bagi Suje Ki-taek bukanlah lawannya. Sembari menunggu Taeguk, Suje kembali teringat pada masa lalunya di mana setelah semua kebohongan Taeguk pada Suje, Taeguk tanpa merasa bersalah meminta Suje bekerja lagi padanya dan berjanji akan membantu Suje meraih kesuksesan dan kekuasaan. Dilandasi dengan segala sakit hatinya dan segala dendamnya, Suje pun memutuskan untuk bekerja lagi pada Taeguk, namun kali ini dengan tekad dan ambisi untuk mengambil alih semua yang dimiliki Taeguk. Kembali ke masa sekarang, Taeguk akhirnya menemui Suje. Setelah negosiasi yang cukup panjang, Suje pun memperlihatkan berkas dari flash disk yang di dalamnya memuat info bahwa Taeguk dan antek-anteknya menggunakan nama Suje untuk rekening bank perusahaan cangkang mereka di Bahama yang digunakan untuk pencucian uang. Mereka memakai nama Suje agar jika suatu saat terjadi masalah, Suje lah yang akan disalahkan. Merasa dirugikan karena namanya dipakai tanpa seizinnya, Suje pun meminta ganti rugi pada Taeguk dengan memberi Suje komisi senilai 70 juta dolar untuk penjualan Hansu Bayo. Suje menjamin bahwa dengan 70 juta dolar itu, Suje tidak akan menyebarkan informasi yang ada di dalam flash disk tersebut dan Suje tidak akan membuat salinannya. Kemudian setelah proses penjualan Hansu Bayo selesai, Suje berjanji akan mengembalikan flash disk tersebut pada Taeguk dan dengan begitu Taeguk akan mengetahui kelemahan dari Han Sungbom dan Lee In-soo. Selain itu, Suje juga akhirnya setuju untuk membantu Juan dalam menyelesaikan proses perceraiannya. Tidak ada pilihan lain, Taeguk pun akhirnya sepakat dengan Suje. Beralih ke Gong Chan. Gong Chan masuk ke dalam sebuah gudang yang di dalamnya berisi materi penyelidikan Gong Chan terkait kasus pembunuhan John Najung adiknya. Tiba-tiba Jogap masuk dan bertanya tentang Suje. Gong Chan mengaku bahwa dirinya baru menyadari kalau Suje adalah pembela umumnya saat mulai sekolah hukum di hari pertama di kelas. Di sini Gong Chan juga menegaskan bahwa Gong Chan tidak percaya kalau pembunuh Najung adalah No Byung-chul yang ditangkap setelah Donggu waktu itu. Jogap lalu menasihati Gong Chan agar segera memberitahu Suje bahwa Gong Chan adalah Donggu. Malam itu Gong Chan tanpa sengaja bertemu Suje di kedai saat Suje dan Junhee sedang minum-minum. Karena ada urusan mendesak, Junhee pun segera meninggalkan Suje dan Gong Chan. Di sini Gong Chan lagi-lagi bisa menenangkan hati Suje yang saat itu sedang kalut dengan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Keesokan harinya di sebuah kedai kaki lima, Suje bertemu dengan Yoon Sepil dan mengadakan rapat empat mata terkait penjualan bisnis Hansu Bayo pada SP Partner.
Setelah negosiasi yang cukup panjang, akhirnya keduanya pun menemukan kata sepakat bahwa bisnis Hansu Bayo akan dijual pada SP Partner senilai 1,8 sampai dengan 2 miliaran dolar dengan syarat 20%-nya akan dibayar di muka, dan jika sebelum jatuh tempo pembayaran sisanya terjadi penurunan saham lebih dari 13% pada Hansu Bayo, maka Hansu Bayo harus mengembalikan 2 kali lipatnya kepada SP Partner dan perjanjiannya akan dibatalkan. Selain itu, eksekusi kontrak penjualan bisnis Hansu Bayo ditangani oleh firma hukum Tike dan harus diteken oleh Suje. Adapun komisi untuk firma hukum Tike dalam menangani penjualan Hansu Bayo senilai 70 juta dolar akan sepenuhnya masuk ke kantong Suje seperti kesepakatan Suje dengan Taeguk. Setelah itu di Hansu Group, dengan persetujuan dari Taeguk dan petunjuk dari Suje, Han Ki-taek meyakinkan Han Sung-bom untuk menjual bisnis Hansu Bayo pada SP Partner yang memberikan penawaran tertinggi dalam pembelian Hansu Bayo dengan syarat perjanjian seperti kesepakatan Suje dan Yoon Se-pil, ditambah kesepakatan Suje dan Taeguk bahwa jika terjadi masalah maka firma hukum Tike harus mengembalikan 3 kali lipat dari 70 juta dolar komisi mereka, yaitu senilai 210 juta dolar pada Hansu Bayo. Lanjut, hari itu Suje tidak sengaja bertemu Hong Sok-pal yang datang ke firma hukum Tike. Suje menyindir bahwa Suje tahu kalau Hong Sok-pal lah yang membobol markasnya malam itu. Selain itu, Suje juga menebak bahwa Hong Sok-pal lah yang mengambil HP Pak Soyong di malam Soyong meninggal sebagai jaminan jika terjadi masalah. Tak lupa Suje memberikan kartu namanya agar Sokpal bisa menghubunginya jika butuh bantuan, karena Suje yakin saat ini situasi Sokpal sedang tidak begitu baik. Setelah itu, Suje meminta Mirim untuk memata-matai Sokpal dan diketahui bahwa Sokpal datang untuk menemui Ha-ilku. Tak berapa lama terlihat Sokpal yang meneriaki Ha-ilku karena merasa diancam oleh Ha-ilku dan berkata bahwa Sokpal akan mengungkap semuanya. Mengetahui hal itu, Suje pun meminta anggota tim klinik legal untuk kembali menyelidiki siapakah pria yang mendorong Soyong dalam bukti video pembunuhan Soyong. Saat ditanya alasan Suje menyuruh anggota tim klinik legal menyelidiki hal itu, Suje tidak memberikan alasannya tapi malah menawarkan kesepakatan dengan para anggota tim klinik legal bahwa Suje akan mengabulkan syarat yang diajukan oleh anggota tim klinik legal jika mereka mau menyelidiki secara rahasia siapakah pria dalam video tersebut. Mendengar kesepakatan yang ditawarkan Suje, para anggota tim pun setuju untuk menyelidiki dan mulai menuliskan syarat mereka dalam perjanjian kerahasiaan penyelidikan secara bergantian. Saat tiba giliran Yoon Sang menulis bahwa syaratnya adalah Suje tidak boleh memacari Gong Chan. Seperti yang bisa ditebak, Yoon Sang memang menyukai Suje dan cemburu saat tak sengaja melihat Suje tersenyum ketika minum bersama Gong Chan di kedai malam itu. Adapun untuk Gong Chan tidak menulis syarat apapun dan mengisyaratkan bahwa walaupun tanpa perjanjian itu, Gong Chan akan selalu menjaga rahasia Suje apapun yang terjadi. Saat Gong Chan keluar dari ruangan Suje, ibu Suje datang dengan polis asuransinya agar Suje mau meminjami ibunya itu uang untuk membuka bisnis bagi kakak-kakak Suje. Tak lama setelah ibunya bertemu Suje, sang ibu marah-marah karena nampaknya Suje tidak mau memberikan apa yang ibunya minta. Tidak tahan, Suje pun mengunci pintu ruangannya hingga sang ibu berteriak-teriak dan membuat keributan. Melihat hal itu, Gong Chan datang dan menenangkan sang ibu. Gong Chan lalu mengajak ibu Suje ke kedainya untuk berdiskusi tentang bisnis yang akan dibuka oleh kakak-kakak Suje, dan anehnya ibu Suje menuruti perkataan Gong Chan. Keesokan harinya, bertempat di firma hukum Tike, akhirnya bisnis Hansu Bayo resmi dibeli oleh SP Partner dengan harga 2,1 miliar dan dengan syarat yang sudah disepakati semua pihak. Setelah itu terlihat Juan yang menyampaikan kecemasannya pada Taeguk perihal firma hukum Tike yang harus membayar 210 juta pada Hansu Bayo jika terjadi masalah. Taeguk pun menanggapi bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu karena Suje tahu tentang rekening bank atas nama Suje di Bahama. Taeguk kemudian menyusun strategi baru untuk menaklukkan Suje dengan meminta Juan segera bercerai dan menikahi Suje. Beralih ke Suje, siang itu Suje menemui istri Juan untuk memediasi perceraian Juan dan istrinya itu. Di sini diketahui bahwa sang istri hanya ingin tunjangan dan permintaan maaf publik dari Juan sebagai syarat perceraian dan tidak menginginkan hak asuh dan hak orang tua atas Che Jae-hee karena Che Jae-hee bukan anak kandung istrinya. Setelah pertemuan itu, Suje terlihat sangat emosi karena teringat pada anaknya yang saat masih di rahimnya diberi nama Langit oleh Suje. Di tempat lain ada Gong Chan yang diam-diam melihat ibunya dari jauh. Ibunya itu kini bekerja di sebuah pabrik baja dan tinggal di sebuah rumah rooftop yang sederhana.
Kembali ke Suje berniat memberitahu Gongchan tentang Juan yang menghamilinya dan tentang anaknya yang meninggal saat lahir karena Suje ingin ada orang baik di sisinya yang mengetahui hal itu selain para orang jahat di sekitarnya seperti Taeguk dan Han Ki-taek. Namun saat Suje sudah di depan kedai Gongchan untuk memberitahu rahasianya itu, Suje mendapat telepon dari Hong Sokpal yang meminta Suje menemuinya di tempat memancing Sokpo saat itu juga karena Sokpal ingin menyampaikan informasi tentang kematian Soyong. Menyampingkan niatnya untuk memberitahu rahasianya pada Gongchan, Suje pun bergegas menemui Hong Sokpal. Sesampainya di tempat memancing Sokpo, Suje pun mencari Sokpal hingga menelponnya. Saat itu, Suje mendengar suara HP Sokpal dari sebuah mobil. Saat Suje melihat mobil itu, di dalamnya ada Sokpal yang nampak tak sadarkan diri. Suje mendekat ke mobil itu, namun tiba-tiba mobil tersebut meledak hingga Suje terlempar. Seperti sebuah takdir, saat itu Gongchan menelpon dan Suje mengangkatnya dengan suara yang gemetaran hingga membuat Gongchan khawatir. Menyadari ada yang tidak beres, Gongchan pun bergegas mencari Suje. Namun saat Gongchan menanyakan lokasi Suje, sebuah ledakan susulan pun terjadi. Apakah Suje akan baik-baik saja? Nantikan jawabannya di episode selanjutnya.